Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama, terima kasih kepada dosen pengampu media pembelajaran yaitu Pak Ari Robianto yang telah berpartisipasi pada kuliah ujian UTS kami. Jadi langsung saja di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah ditentukan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah media pembelajaran. Yaitu pertanyaan yang pertama, menurut paham saudara, hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan media pembelajaran? Jadi, di sini kita sebagai calon guru, yang mana nanti kita akan mengajarkan kepada peserta didik, terutama pada jenjang sekolah dasar, yang mana pada zaman sekarang pendidik mengajarkan ilmu kepada peserta didik itu tidaklah asing. Maksudnya tidak lagi sulit dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi di sini ada sebuah media pembelajaran, yang mana media pembelajaran ini adalah alat komunikasi antara pendidik dengan peserta didik, yang bertujuan agar proses pembelajaran lebih efektif dan peserta didik lebih cepat menangkap pembelajaran tersebut. Peserta didik lebih memahami atau mendalami sebuah materi yang dijelaskan oleh guru dengan menggunakan media pembelajaran ini. Jadi, media pembelajaran sangatlah penting untuk proses pembelajaran. Kenapa? Karena pada zaman sekarang media pembelajaran sangatlah dibutuhkan. Artinya pada anak jenjang SD tentunya akan mempunyai pikiran yang lebih beranak-anakan. Artinya peserta didik di dalam jenjang SD itu lebih senang dengan materi yang diajarkan dengan proses pembelajaran yang seru, artinya yang menyenangkan. Jadi media pembelajaran ini bisa menyenangkan peserta didik agar peserta didik tertarik atau minat dengan guru yang mengajarkan pada peserta didiknya. Pertanyaan yang kedua, berdasarkan sifatnya, media terbagi menjadi 3 bagian, yaitu audio, visual, dan audio visual. Jadi di sini media itu ada 3 sifat. Yang pertama sifat audio, artinya media ini adalah media yang hanya dapat didengarkan saja. Artinya media tersebut mengandung suara saja, tidak bisa terlihat atau tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Seperti contoh media radio, yang mana media radio tersebut hanya mengeluarkan suara saja. Artinya peserta didik hanya bisa mendengarkan saja tanpa melihat. Yang kedua, media visual, yang mana media visual ini terbaliknya dari media audio. Artinya, jika media audio dapat didengarkan saja, jadi media visual ini hanya dapat dilihat, seperti contoh gambar atau lukisan atau yang lain. Artinya media tersebut hanya bisa dilihat oleh kasat mata oleh peserta didik. Yang ketiga, media audiovisual, yang mana media tersebut adalah gabungan antara media audio dan media visual, yang artinya mengandung 2 sifat. Yang pertama mengandung suara, yang kedua mengandung gambar. Artinya peserta didik dapat bisa mendengar dan dapat bisa melihat. Jadi
Dua-duanya ini mengandung pada termasuk dalam media audiovisual. Yang ketiga, sejauh mana pemahaman saudara tentang sumber belajar, media belajar, serta bahan ajar. Jadi di sini ada sebuah sumber belajar yang mana media pembelajaran di sini yaitu alat sebuah komunikasi antara pendidik dengan peserta didik. Artinya media pembelajaran di sini yaitu alat komunikasi ketika guru mengajarkan kepada peserta didik sumber belajar, yang mana sumber belajar tersebut adalah orang atau hal yang menjadi sebuah pusat dari proses pembelajaran. Jadi jika proses pembelajaran itu ada medianya, pastinya juga ada sumber belajar. Yang terakhir, apa yang dimaksud dengan pemahaman kalian tentang guru, media, dan siswa? Jadi kembali lagi, guru tersebut mengajarkan ilmunya melalui media dan tujuannya sebagai objek yaitu siswa. Jadi di sini media sangatlah penting untuk menjadi perantara antara guru menyampaikan ilmu kepada siswa dan atau kepada peserta didik. Jadi di sini sangatlah penting media pembelajaran terhadap proses pembelajaran. Kenapa? Karena pada jenjang SD itu tidak hanya bisa dengan dijelaskan oleh guru atau murid, tidak hanya bisa didengarkan, tidak hanya bisa mendengarkan oleh si murid, tapi kita menggunakan media agar lebih efektif untuk dalam proses pembelajaran tersebut.